Tiba-tiba kita dikejutkan dengan berita Raja Ampat Papua. Cukup sudah 32 tahun kekayaan rakyat Papua dirampok oleh pemerintahan Orde Baru. Kemudian alasan investasi, alasan eksploitasi nikel, hari ini Raja Ampat mau juga dihancurkan. Padahal Indonesia bangga banget dengan Raja Ampat. Karena Raja Ampat adalah destinasi wisata berkelas dunia dan bahkan tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Sampai kapan kekayaan negara ini dirampok oleh asing? Sampai kapan kita yang selama ini teriak-teriak anti asing, sebetulnya kita adalah bagian dari asing itu sendiri. Cukup sudah 32 tahun Papua dirampok kekayaannya, dihancurkan lingkungannya, dan kita harus berani untuk mengatakan stop penghancuran lingkungan dan daerah-daerah wisata kekayaan milik orang Papua, dan stop perampokan kekayaan-kekayaan sumber daya alam milik Papua. Save Raja Ampat, save Papua. Kalian tahu Raja Ampat? Jujur aku baru tahu kalau di Raja Ampat ada tambang nikel dari 2017. Jujur sangat disayangkan sih, aku sebagai anak Kalimantan aja sangat sedih dengan Kalimantan yang berlubang-lubang akibat dari tambang batu bara. Gak kebayang seindah Raja Ampat itu juga akan berlubang-lubang oleh nikel. Orang-orang Indonesia itu gak ada yang kreatif ya, padahal kan di sana sangat indah, bisa jadi pariwisata yang mahal kayak di Maldives. Tapi kenapa cara untuk mendapatkan uangnya hanya dengan menggali-gali lubang? Pemerintah harusnya tegas sih untuk melindungi alam Indonesia, apalagi tempat secantik Raja Ampat. Kurang kreatif. Gila, siapa sih itu yang ngasih izin untuk penambangan di Raja Ampat? Ya kok tolol banget gitu ya. Emang nggak ada tempat lain gitu ya. Lahan yang mengandung nikel nggak mungkin cuma ada di sana doang. Pasti ada tempat lain. Nah, kenapa nggak di tempat lain gitu? Kenapa harus di Raja Ampat? Itu Raja Ampat harta Indonesia. Tolol. Bener-bener gua emosi banget gua ngelihatnya ya. Banyak yang berangan-angan, bercita-cita pengen pergi ke Raja Ampat. Karena pengen melihat keindahannya. Nah, itu seharusnya dijaga dan dilestarikan, bukan untuk jadi pertambangan. Ini pemerintah gimana sih? Yang ngasih izin ini wajib banget disidak ini mah ya. Nggak mungkin nih kalau karena nggak duit, dia ngeberi izin. Woi, itu cagar alam ya. Itu alami. Terjadinya karena alam. Dan jadinya itu bukan karena tangan manusia. Nah, yang seperti ini nih harus dijaga. Bukan untuk dihancurkan. Coba, kalau ini dibiarkan, cagar alam mana lagi nih yang bakal hilang? Nggak akan cuma di Raja Ampat doang nih, kalau misalkan dibolehkan terus-menerus, pasti ada lagi. Ya, akhirnya harta Indonesia ini hilang. Coba, ya, ini Raja Ampat ini udah terkenal di dunia. Alangkah malunya di mata dunia, Indonesia menambang di tempat wisata yang benar-benar terkenal. Coba Pak Presiden, ya, tolong cabut izinnya. Biarkan itu Raja Ampat masih ada, jangan tinggal sejarah. Sedih saya ngeliatnya beneran. Melihat fotonya itu, penambangannya udah berjalan. Itu yakin gua, setelah penambangan itu ditinggal aja tuh. Udah kelar tuh, udah tinggal. Dan akhirnya hancur Raja Ampat. Jadi, yuk kita dukung nih, supaya stop ini penambangan yang terjadi di Raja Ampat. Supaya Raja Ampat selamat, ya kan, tetap masih ada, bukan tinggal sejarah. Jadi save Raja Ampat. Menurut sebagian pemerintah yang menolak pertambangan nikel di Raja Ampat, kegiatan ekstraksi nikel berpotensi menyebabkan sedimentasi berlebihan yang terbawa aliran air hujan menuju laut dan menutupi permukaan terumbu karang, menghalangi penetrasi cahaya matahari, dan pada akhirnya yang sangat vital dan menghambat proses fotosintesis lagi kelangsungan hidup ekosistem karang. Lebih lanjut, pencemaran limbah tambang yang mengandung logam berat dan bahan kimia berbahaya turut juga menimbulkan gangguan serius terhadap keseimbangan ekosistem laut dan darat. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Lagi rame isu Save Raja Ampat. Tadinya gue cuma jadi pendengar aja sih, tapi karena ada statement Pak Prabowo yang kayak begini, akhirnya gue gatel buat speak up.
Kalau gue pribadi sih masalahnya bukan di tambangnya ya, karena pada akhirnya tambang-tambang yang ada di Indo itu kan sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan masyarakat juga. Kayak nikel itu juga kan sebenarnya untuk kebutuhan masyarakat yang menggunakan baterai litium. Emas pun juga begitu, tambang minyak pun juga begitu. Ujung-ujungnya ya untuk kebutuhan masyarakat juga. Kita semua mau menolak itu, tapi Undang-Undang Dasar 1945 aja sudah mengatakan bumi, air, dan kekayaan alam lainnya milik negara kan. Gimana dong? Tapi masalahnya, satu, izinnya udah sesuai belum? Contoh, PT Gag Nikel yang beroperasi di kedua pulau kecil ternyata tidak termasuk pulau yang diperbolehkan dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Terus ada PT KSM yang sudah terbukti membuka tambang di luar izinnya. Itu gimana? Cuma diberhentikan sementara? Terus apa? Ntar lanjut lagi kalau udah konsolidasi. Basi, Pak. Kalau udah ketahuan melanggar, ya cabut permanen itu izinnya harusnya. Ada. Dan kalian harus tahu juga guys, PT KSM ini pada 2010 kemarin juga udah berkasus terkait pemalsuan surat izin pertambangan. Jelas-jelas perusahaan problematik. Kenapa malah dikasih izin lagi? Gimana ini? Yang kedua, AMDAL-nya gimana? UPL, UKL gimana? Seberapa besar dampak terhadap ekosistem terumbu karang, deforestasi hutan? Udah dipertimbangkan belum ini? Ini harus clear dan pengawasan nggak boleh kendor. Karena hingga saat ini udah ada beberapa pelanggaran. Contohnya PT MRP yang ternyata belum ada itu dokumen UPL-UKL-nya. Dan PT ASP yang tidak memiliki sistem pengelolaan lingkungan manajemen air limbah. Masih dilanjut juga, Pak. Udah 4 perusahaan loh ini yang problematik, Pak. Belum sadar juga. Yang ketiga, ini sebenarnya yang paling penting sih menurut gue. Nantinya sumbangsi ke negara ini gimana, Pak? Jangan sampai nanti udah beroperasi bertahun-tahun, merugi terus bertahun-tahun, pajak yang nggak masuk ke negara, CSR pun nggak jalan-jalan, dan alasan lainnya. Kenapa nggak dari awal ditunjuk pengelolaannya ke perusahaan BUMN aja? Masa nunggu kejadian kayak PT Freeport, baru pemerintah kalang kabut ngerebut kepemilikan asing ke BUMN? Selanjutnya, jika terumbu karang mati, maka seluruh rantai kehidupan laut yang bergantung padanya akan terganggu secara sistematik. Dampak ini pada akhirnya akan dirasakan oleh masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada sumber daya laut melalui aktivitas perikanan tradisional. Menurutnya, negara semestinya hadir untuk melindungi, bukan memfasilitasi eksploitasi. Kementerian ESDM, KLHK, dan institusi terkait harus mengevaluasi semua perizinan tambang di kawasan ekosistem sensitif seperti Raja Ampat. DPR RI dan aparat penegak hukum juga harus mengambil sikap yang tegas. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Anggapi tentang ada beberapa hal tentang Raja Ampat ini yang saya lihat ada banyak teman-teman yang kadang komentar di video-video orang-orang katanya kenapa izin itu diberikan dan kenapa bupati sama DPR itu nggak bisa tahan izinnya ataupun nggak disetujui gitu. Jadi berdasarkan apa yang saya baca, apa yang saya lihat, jadi dalam peraturan bahwasanya perizinan ini itu nggak berdasar dari DPR ataupun dari bupati, karena ini perizinannya langsung resmi dari pusat. Jadi ya seakan-akan bupati, DPR semua harus mengikuti aja karena itu putusan resmi dari pusat gitu. Jadi itu perlu teman-teman pahami, karena di sini ada banyak teman-teman yang komen kenapa izin diberikan kalau memang udah tahu tempat wisata kenapa harus diizinkan kan? Nah, jadi seperti itu teman-teman. Dan satu lagi yang memang teman-teman harus pahami juga, ataupun kita semua harus pahami ya, walaupun mungkin saya bukan orang politik juga, tapi ya saya harus berbicara juga gini. Kalaupun memang misalnya resmi dia izinnya dari bupati ataupun DPR, ya sah-sah saja bisa juga, karena ya gini, kalau seandainya misalnya saya ini mau maju DPR terus disusunnya itu dari beberapa partai lah, beberapa koalisi partai itu. Oke, saya nggak bisa buat kebijakan semena-mena saya, karena saya disusun oleh beberapa partai atau parpol politik yang ada di pusat gitu. Jadi saya nggak bisa ambil kebijakan atas berdasarkan saya sendiri, asumsi saya sendiri ataupun kebijakan saya gitu loh. Karena pada prinsipnya seorang DPR ataupun bupati itu kalau dia udah majunya ada berapa partai politik situ, dia nggak bisa melawan dari pusat gitu. Karena dia itu disusun, dia itu ibaratnya perahu dia itu ada di pusat gitu. Yang terakhir, dalam kasus Pulau GAG bisa menyebabkan kerusakan perairan Raja Ampat secara keseluruhan. Karena itu kami berharap agar aktivitas pertambangan di pulau ini segera dihentikan, kata Raimundus. Sementara itu, Ketua Presidium PPPMK RI meminta Presiden dan Wakil Presiden akan memastikan pembangunan di Papua
yang berkeadilan dan berkelanjutan. Hal ini menurutnya bahwa Papua adalah paru-paru dunia, maka selayaknya masyarakat tanah Papua harus betul-betul merayakan hidup yang aman, layak dan nyaman dari Sorong sampai Merauke di negara ini. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit. Sampai jumpa.